Shalom Youth New Wine Generation. Berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tengah masa di rumah aja, tapi kita mau benar-benar intim dengan Tuhan supaya Tuhan melawat kita semua, Tuhan mencurahkan kasih-Nya supaya dalam di rumah aja pun kita tetap merasakan hadirat Tuhan, kita tetap merasakan jamahan Tuhan dan Tuhan memperbaharui kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan yang Tuhan berikan, kesehatan, keselamatan. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon urapan-Mu dan hadirat-Mu dalam ibadah kami kali ini. Meskipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya urapan-Mu ada dimanapun kami berada. Di rumah atau di tempat-tempat lain, urapan-Mu menyertai kami Tuhan dan memperbaharui kami semua. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau intim dengan Tuhan. Kami mau belajar mendengar perkataan-Mu Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tahta dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih
kami harus berharap selain kepada Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan buat kami semua? Kepada siapa mata kami harus memandang selain kepada Tuhan, sumber pengharapan kami? Kau yang membuat kami, Tuhan, mampu melalui semuanya ini dengan kemenangan bersama Tuhan. Bahkan Engkau, Tuhan, yang memberikan kami kekuatan untuk kami berjalan dari hari ke hari, kekuatan untuk kami melangkah dalam kebenaran-Mu, Tuhan, melangkah dalam perkenanan-Mu, Bapa.
Roh Kudus-Mu yang menginsyafkan kami akan dosa-dosa. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami pada kebenaran Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan, untuk kami terus berbuat baik dimanapun kami berada, untuk kami terus bersaksi tentang Tuhan Yesus, untuk kami Tuhan memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengangkat hati kami Tuhan, sebab kami membutuhkan Roh Kudus hari-hari ini. Roh Kudus menguatkan langkah kami, Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya atas kami. Roh Kudus yang terus menginjafkan kami Tuhan, menuntun kami kepada kebenaran, melangkah pada kebenaran. Kami anak-anak muda, hidup kami Tuhan ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan ada di dalam perkenanan Tuhan, karena kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biar kami menenangkan hati kami Tuhan. Saatnya Bapa kami mendengar kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan. Supaya firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tapi firman Tuhan kami renungkan siang dan malam. Kami ulang-ulang, kami renungkan, kami ulang-ulang, kami pelajari bahkan Tuhan. Firman-Mu kami lakukan dan kami percaya kami memperoleh janji Tuhan saat kami melakukan firman Tuhan. Kami diberkati, sekolah kami diberkati, pekerjaan kami diberkati.
oleh karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan sepenuhnya Tuhan waktu ini untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom New Wine Generation, teman-teman semua yang berada di rumah. Kami bersyukur kita bisa berjumpa walaupun secara online. Saya tahu mungkin beberapa dari teman-teman semua sudah rindu ya kita beribadah bersama-sama di satu tempat. Tapi ya mau bagaimana, untuk sama-sama kita berjuang menghadapi pandemi corona. Hari-hari ini kita harus stay home, dan saya berdoa teman-teman semua diberkati melalui ibadah online pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di dalam masa muda kami, Tuhan hadir dalam hidup kami, dan kami membuka hati untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan segala kasih karunia-Mu, mengaruniakan pada kami segala berkat rohani yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami rindu sama-sama mendalami firman-Mu Tuhan, supaya dalam masa muda kami dapat menjaganya senantiasa bersih di hadapan Tuhan, oleh karena firman-Mu ada dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, di dalam hati kami, seperti di surga. Dan biarlah firman-Mu Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami mendengar firman-Mu, yang mau dengar sama-sama katakan amin. Teman-teman semua, hari-hari ini seolah dunia itu sangat berpihak pada kita semua. Ya, ada di masa muda saat ini, masa kini itu terkenal dengan juga ada beberapa generasi rebahan, terus generasi online, ya. Generasi yang segala sesuatu ada di sosmed dan lain sebagainya. Justru kondisi yang kita hadapi bersama-sama hari ini memang terlihat seperti memihak kita semua ya. Memihak teman-teman yang dulu ayo ngaku ya, yang pengennya senangnya bolos ya, sekarang bisa di rumah aja. tapi bukan berarti di rumah aja kita bisa leha-leha diam saja gitu, tapi kita diminta untuk tetap belajar di rumah ya. Mungkin kondisi seperti sekarang ini sangat memihak bagi kita semua, tapi bukan berarti kita harus berada di zona nyaman. Jangan sampai kita cuma berada di zona nyaman. Jangan terlena dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini sepertinya enak, cuma sekolah di rumah, apa-apa di rumah, dan seolah nggak pertemuan dengan guru, atau kita nggak dimarahin sama guru BP mungkin, atau guru wali kelas dan lain sebagainya. Tapi justru situasi semacam ini jangan membuat kita berada di zona nyaman. Kenapa adik-adik? Kenapa teman-teman semua? Kita nggak boleh berada di zona nyaman, karena kalau kita berada dalam zona nyaman, kita nggak akan bisa bertumbuh. Kita nggak akan bisa mengembangkan sesuatu yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari di saat-saat seperti ini, mari kita terus bertumbuh, terus bergerak maju, terus keep moving forward, selalu ingat bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Nah, hari ini Kak Pras akan membagikan di situasi semacam ini apa yang pertama kali harus dipertumbuhkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mari kita bertumbuh di dalam rohani kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu
sangat penting. Karena keterkaitan hati kita dengan Tuhan, itulah yang paling berkenan. Itulah yang paling it matters much. Sangat-sangat accountable ketika kita itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kalau dijabarkan lagi, hubungan intim dengan Tuhan itu seperti apa? Yang kayak gimana? Hubungan intim dengan Tuhan itu, kalau gampangnya itu adalah lebih banyak melakukan kehendak Tuhan, mendengarkan baik-baik apa yang jadi firman Tuhan. Jadi hari-hari ini, adik-adik, teman-teman semua, saya percaya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita banyak-banyak berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Seperti yang tadi kakak bilang, berhubungan pribadi dengan Tuhan itu seperti apa? Coba kita buka di Mazmur 119 ayat ke-9. Ya, kakak bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mu-nya mu besar, itu firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menjaga kelakuan kita bersih, kalau kita mau bertumbuh di dalam rohani kita bersama dengan Tuhan, kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau menjaga sesuai dengan firman Tuhan berarti mari kita tambah-tambahkan waktu untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk mendengarkan. Kalau di YouTube jangan cuma film Korea aja yang dilihat atau film-film yang lain, tapi cobalah dengarkan khotbah-khotbah dari para hamba-hamba Tuhan mengenai firman Tuhan. Atau kalau adik-adik ingin mengalami secara pribadi Tuhan sendiri, baca sendiri firman Tuhan. Gak perlu banyak-banyak, kakak gak akan mendorong adik-adik baca satu pasal atau berapa pasal gitu ya. Satu ayat aja, itu satu ayat adik-adik baca dan renungkan serta lakukan, itu udah dahsyat banget. Itu membuat pertumbuhan dari hari lepas hari. Hari ini satu ayat, besok ayat berikutnya, besok ayat lain, ya, itu akan membuat hari lepas hari kita semua semakin bertumbuh. Nah, adik-adik, itu ya, pertama tadi kakak bilang bertumbuh di bagian area apa? Dalam rohani kita bersama dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Aplikasinya bagaimana? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Makanya baca firman terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kalau kita mau bertumbuh, sekarang hari-hari ini itu semuanya serba memihak kepada kita. Industri 4.0, semuanya serba internet, semuanya serba di dunia maya, semuanya serba sosial media, semuanya serba otomatis gitu ya. Nah, itu yang hal-hal yang membuat kita seharusnya bisa lebih berkembang lagi. Jadi yang kedua adalah mari kita kembangkan kognitif kita. Kita kembangkan kemampuan, skill kita melalui industri 4.0, melalui industri sosial media dan lain sebagainya. Berkreatiflah, ini saat-saatnya kita berkreasi. Yang belum jadi YouTuber mungkin akan berpikir sekarang mau jadi YouTuber ya. Atau yang mau pakai sosial medianya untuk berdagang dan lain sebagainya, bisa dipakai untuk berdagang. Hari-hari ini semuanya serba dimudahkan buat kita semua. Apalagi hari-hari sekolahnya serba digital, ya. Tapi mari di dalam situasi seperti ini kita jangan terlena. Kita tetap menumbuhkan ya rasa disiplin kita. Ya, tadi kedua kreasi, ketiga rasa disiplin kita.
Disiplin apa? Disiplin belajar, disiplin waktu, disiplin dalam melakukan segala hal. Jadi teman-teman semua, tolong jangan sampai kita berhenti bertumbuh. Ya, kalau kita mau bertumbuh, itu adalah tandanya kita mau maju. Saya yakin dan percaya teman-teman semua, adik-adik semua adalah orang-orang yang mau maju. Hari-hari ini pikirkan lebih banyak tentang masa depan kita. Bantu orang tua dengan situasi yang sangat mendukung kita hari-hari ini. Mari bantu orang tua. Kita tidak menjadi beban, tapi kita justru menguatkan orang tua kita dan membantu orang tua kita untuk semakin maju dan semakin memiliki pengharapan yang pasti. Ya, saya yakin dan percaya ketika teman-teman dan adik-adik semua ada keinginan untuk maju, untuk berkreasi, berkreativitas dengan kemudahan-kemudahan yang hari ini didapatkan, tentunya itu akan membanggakan semua orang tua kita. Adik-adik dan teman-teman semua, kiranya dialah apa yang difirmankan Tuhan bagi kita semua ini terjadi, yaitu Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani, yaitu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, dicurahkan, dikaruniakan bagi kita semua. Biar itu terjadi di dalam hidup kita semua. Teman-teman semua, ada satu ayat lagi yang menjadi alasan kenapa kita harus bertumbuh. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 12, ya. Orang muda itu kan sangat nggak suka kalau diremehin, betul kan ya? Jadi kalau nggak suka diremehin, makanya jadilah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Caranya bagaimana? Dengan kamu bertumbuh. Nah, ini salah satu alasan kenapa kamu juga harus bertumbuh. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu adalah alasan kenapa kita harus bertumbuh, supaya kita bisa jadi teladan agar kita tidak diremehkan. Ya, teladan dalam apa? Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Adik-adik, terus kita bertumbuh. Mari bertumbuh di dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. Mari, supaya kita semua jadi teladan. Orang-orang sekeliling kita, terutama orang tua, adik, kakak, bisa melihat betapa dewasanya hidup kita. Kedewasaan bukan soal umur, tapi kedewasaan soal tanggung jawab. Soal apa yang kita putuskan. Kita memutuskan untuk tua atau memutuskan untuk bertanggung jawab, gitu. Kalau kita mau memutuskan untuk bertanggung jawab, itu berarti kita memutuskan untuk dewasa. Artinya kalau bicara soal dewasa, bicara soal bertumbuh. Makanya adik-adik semua, teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Jangan main game terus. Diisinya jangan main game terus, ya. Nanti hidupku penat juga. Jangan diisi dengan belajar terus juga. Belajar terus, nggak pakai game. Nanti pikiran kita nggak jadi santuy. Supaya kita santuy, boleh game, silakan. Belajar, puji Tuhan. Tapi semuanya itu dilakukan dengan balance. Dan yang terutama adalah carilah Tuhan.